salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini di mata pelajaran dasar-dasar program keahlian DDPK TKJ, kita nggak langsung ke materi nih, tapi Ibu akan mengadakan pengarahan atau penyuluhan mengenai materi kebinekaan tentang wawasan kebinekaan global. Ya. Tapi tema yang Ibu ambil adalah sekolahku yang bineka. Berarti di sekolah kita tuh bineka atau beragam. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang akan Ibu jelaskan, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Oke, Ibu absen. Aditya Dimas, Agus, Alia, Anissa, Akila, Arya, Ayu, Azahra, Barul, Dava, Dewi, Dinda, Elnoga, Saskia, Sheva, Siti Nurul, Suud Fahira, terakhir Yohanes. Oke, berarti dari 35 siswa satu yang nggak hadir ya. Oke, sekarang kita masuk langsung ke materi nih yang akan Ibu bahas bareng-bareng sama kita, diskusi bareng-bareng bersama ya mengenai sekolahku yang bineka. Berarti kita ambil tema di sekolah nih, lingkup terkecil dari sebuah lingkungan. Jadi ada lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan sekolah. Kita masuk ke materi sekolahku yang bineka. Menurut kalian, bineka itu artinya apa sih? Itu bineka tunggal ika. Berarti kalau bineka aja artinya apa? Apa? Beragam, gitu ya. Oke, keberagaman atau beragam. Sekarang nih ada pertanyaan pemantik gitu ya. Kalau di kurikulum mereka kan adanya pertanyaan pemantik. Menurut kamu nih, keberagaman apa yang dimiliki oleh sekolah kita? Dia bisa, menurut kamu nih sekolah kita ini dari sekian banyak siswa, sekian banyak guru, sekian banyak karyawan di sekolah. Menurut kamu apa sih keberagaman yang ada di sekolah kita apa? Agama, satu agama ya. Agama nggak cuma agama Islam doang, tapi ada agama apa aja? Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha gitu ya. Macam-macam agamanya, beragam di sini. Selain agama, satu lagi apa sih keberagaman yang kelihatan? Apa? Suku juga sama ya. Suku yang ada di sekolah juga beragam. Bukan cuma suku misalnya Betawi karena di Jakarta, tapi juga ada suku Sunda mungkin di Jakarta, ada suku Jawa gitu ya, Padang dan lain sebagainya. Terus pertanyaan kedua nih, praktik apa yang dilakukan sekolah untuk mencerminkan penghargaan untuk keragaman tersebut? Ada kegiatan apa sih yang dilakukan sekolah untuk mencerminkan keberagaman atau kebinekaan yang ada di sekolah? Pensi. Apa? Pensi. Bener ya, pensi yang dilakukan setiap 2 minggu sekali gitu ya. Ada pensi di situ, pensi kamu terserah setiap kelas mau menampilkan apa yang mencerminkan keberagaman. Ada yang tari, ada yang nyanyi gitu ya. Bagusnya lagi kalau pensi itu selalu diselingi sama tarian-tarian daerah atau juga lagu-lagu daerah. Jadi nggak cuma tarian modern aja, tapi juga kita selipkan situ tarian daerah. Seperti yang lalu juga dari kelas 10 TG ya, ada yang melakukan tarian daerah. Ya, contoh praktik yang sudah dilakukan sekolah, ada pentas seni kelas yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Terus menurut kamu nih, berdasarkan pendapat kalian, orang gede ya misalnya, jadi tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan budaya damai dan toleransi di sekolah, apa sih tantangannya menurut kalian? Jadi misalnya Yang rasis, Bu. apa? Yang rasis. Masih banyak yang rasis. Oke, udah lagi. Kalau misalnya
misalnya menurut Arya masih banyak yang rasis, contoh nyatanya atau contoh yang kamu bisa lihat, contohnya gimana sih? Ya kita lagi main bu, terus kita ingatin suku kayak Jawa. Oke, masih ada yang menyebutkan nama suku gitu ya tertentu, mendiskreditkan atau mengkotak-kotakan pergaulan, misalnya gue gak mau temenan sama ini karena sukunya dari sini, masih ada yang kayak gitu ya. Itu yang harusnya kita hindari nih. Di zaman seperti ini nih, kita sudah tahu nih bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan juga ras gitu ya. Bahwa kita harus menerima keberagaman itu, jangan jadikan keberagaman atau kebinekaan menjadi penghalang untuk persatuan. Ingat ideologi dari sebuah sapu lidi. Sapu lidi kalau cuma sendiri, bisa nggak dia buat nyapu, buat bersihin? Nggak bisa kan? Dia harus disatuin dengan sapu lidi, dengan lidi-lidi yang lain, harus digabungin. Ketika udah jadi digabungin, jadi sebuah sapu lidi, bisa nggak dia menjadi sebuah alat kebersihan yang baik? Bisa. Sama juga dengan Indonesia, kalau misalnya kita sendiri-sendiri nih, gitu ya, nggak bersatu, cuman memilih-milih pergaulan, maunya temenan sama yang agamanya ini, mau temenan sama yang sukunya ini, percuma gitu. Nanti kita tidak bisa mencapai persatuan Indonesia. Itu yang harus kalian camkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian di sini harus bisa mengajak teman-teman yang lain. Yang paling kecil lingkup kelas dulu. Lalu lingkup besarnya gimana? Kelas sebelah atau sama-sama angkatan kelas 10 sampai menuju ke satu sekolah, mempunyai pendapat, pemahaman bahwa jangan ada perbedaan. Jadikan perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang baik. Oke, sekarang kita mau main games di sini. Ya, gamesnya nanti kita bagi menjadi 4 dan 5 kelompok, lalu ada perannya masing-masing. Ibu jelasin dulu ya. Nanti ibu akan kasih, udah ibu sediain kocokan, jadi biar random ya di sini. Udah ibu tulis dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Kamu simpan dulu, jangan dibuka ya. Nanti kalau udah dapat semua baru kita buka bareng-bareng, kamu dapat kelompok berapa. Satu kelompok kan kalau di sini terdiri 5 orang, tapi karena siswanya banyak, nanti satu kelompok ada yang 9, ada yang 8. Oke, terus perannya apa? Ibu jelasin dulu perannya, baru kita lihat kasusnya. Nah, perannya itu ada kepala sekolah yang demokratis. Jadi demokratis nih terhadap masukan, saran, dan kritik dari orang-orang sekitar. Tapi dia pelin-pelan. Pelin-pelan tahu artinya apa? Pilih-pilih. Apa? Menentukan pilihannya. Labil gitu ya, atau dia misalnya tidak tidak teguh sama pendiriannya gitu ya. Terus yang kedua ada ketua forum orang tua yang konservatif. Ada ketua forum dari orang tua, tapi dia konservatif. Ada yang tahu konservatif di sini artinya apa? Masih menganut pemahaman lama. Gitu ya, dia nggak terbuka dengan perubahan. Ya, konservatif. Terus juga kita anggap ya di sekolah kita ada yayasan juga di sini. Jadi nggak cuma komite, sini maksudnya komite sekolah ya, ketua forum itu, tapi juga ada yayasan. Nah, pihak yayasan di sini adalah dia atau dari dinas pendidikan. Jadi birokratis, jadi harus diurutkan. Kalau misalnya mau bikin aturan atau mau mengajukan sebuah kegiatan, harus birokratis dari bawah sampai ke atas. Dia itu teliti dan hati-hati. Sifatnya itu dia adalah teliti dan juga hati-hati. Terus ada siswa yang eksploratif. Siswanya eksploratif, dia tahu nih sedang berkembang saat ini, dia pengen tahu banyak hal gitu ya. Sama yang berikutnya ada guru, dia itu kreatif tapi sibuk dengan banyaknya tugas. Ini banyak ya guru-guru di sini sebenarnya kreatif tapi kebanyakan tugas tambahan. Nanti perannya ada yang ini. Terus apa yang didiskusikan nanti kita bahas lagi. Sekarang kita ambil dulu ya. Kita kocok, silakan diambil satu. Akan dibuka. Dapat nomornya. Udah lihat nomornya? Oke. Oke, nanti ya ibu bagi kan ada 4 kelompok. Berarti nanti di sini nih kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, belakang sana kelompok 4. Ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau udah tahu silakan langsung ke tempatnya masing-masing.
Oke, sebelum kalian ke tempat masing-masing sabar, ibu kasih tahu dulu nih. Kamu udah tahu kan kelompoknya berapa? Kita lihat nih, kita bahas apa yang mau didiskusikan. Oke, beda setiap kelompok punya hal yang harus didiskusikan berbeda-beda agendanya. Kita lihat dari kelompok pertama. Kelompok pertama adalah ceritanya sekolah kalian adalah sekolah Islam. Ya, misalnya SMK khusus Islam gitu ya. Tapi nanti ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan. Biasanya setiap sekolah kan suka namanya kunjungan antar sekolah. Nah, nanti yang kamu diskusikan adalah apakah boleh diterima sekolah tersebut. Terus apa yang akan kalian lakukan? Itu untuk kelompok yang pertama. Terus untuk kelompok yang kedua, sekolah Anda, sekolah kalian diajak oleh sebuah organisasi untuk terlibat dalam program jelajah bineka, yaitu mengajak siswa untuk keliling beragam rumah ibadah. Jalan-jalan nih ke rumah ibadah, nggak cuma Islam doang, nggak cuma Kristen doang, tapi semuanya gitu ya. Apakah sekolah Anda akan ikut? Itu yang akan kalian diskusikan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, sekolah Anda relatif homogen. Ada yang tahu homogen apa? Homogen itu cuma satu tipe doang. Kalau misalnya Islam, Islam doang. Kalau suku Jawa, Jawa doang. Gak ada macam-macam gitu ya. Homogen. Ada calon siswa dari aliran agama atau kepercayaan minoritas. Misalnya kita sekolahnya Islam semua nih muridnya. Terus ada siswa baru datang misalnya dari agama Buddha misalnya, gitu ya, minoritas. Terus atau kepercayaan ini deh, ada juga kan kepercayaan bukan agama tertentu ya, misalnya ada kepercayaan dia menyembah apa gitu misalnya. Kepercayaan minoritas oleh sebagian orang dituduh sesat gitu ya. Apakah akan diterima? Ya. Itu untuk kelompok 3. Jadi ada siswa baru tapi dia kepercayaan minoritas. Nah, sekolah kamu menerima atau enggak? Terus kelompok 4, ini baru terjadi kemarin ya, ada pemilihan ketua OSIS. Tapi salah satu kandidatnya adalah siswa dari agama minoritas. Satu kandidatnya ada dari agama yang minoritas. Nah, beberapa orang keberatan dan menginginkan ketua OSIS berasal dari agama yang mayoritas. Itu kamu harus diskusikan apakah boleh seperti itu atau seperti apa. Jadi para petingginya harus berdiskusi. Ya, harus diskusi. Terus nanti kalian sendiri yang menentukan siapa yang jadi kepala sekolah. Cukup 1 orang. Terus ketua forum cukup 1 orang. Terus kalau dari yayasan boleh 2, dari siswa boleh 2, dari guru boleh 2. Kalau yang ini pokoknya boleh lebih dari 1 ya. Yang cuma 1 itu hanya kepala sekolah dan ketua forum aja. Yang di bawah sini boleh lebih dari 1, mau 2 boleh, mau 3 boleh, tergantung jumlah anggotanya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ibu kasih waktu diskusi 15 menit. Kenapa? Kamu diskusi aja, nanti kita tanya kayak gini lagi. Bagaimana hasil diskusi dari setiap kelompok? Ya, hasilnya seperti apa? Atau jadi sambil ibu tanya juga, mulai terus di kertas juga. Supaya lebih gampang untuk evaluasinya. Jadi ibu juga tanya verbal, tapi juga ada laporan tertulisnya. Oke? Ada lagi yang bertanya? Ibu kasih waktu cukup 12 menit ya. Habis itu kita evaluasi hasil diskusinya. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing.
menjelajah bineka ke rumah-rumah ibadah dilakukan buat siswanya. Mana perwakilan kelompok 2? Maka enggak? Setuju, boleh ikut ya. Terus kelompok 3 mengenai siswa dari kepercayaan yang minoritas mau pindah ke sekolah kita nih. Boleh apa enggak di kelompok 3 ada? Kelompok 3? Kelompok 3 ada apa nih? Cuma sebutannya doang, boleh diterima atau enggak? Cuma doang. Ya, boleh apa gimana? Kelompok 3? Boleh diterima gitu ya. Karena alasannya kan udah bulat di sini nanti ya, apa alasannya jika kelompok lain diterima. Terus kelompok 4 itu mengenai pemilihan ketua OSIS. Kelompok 4 mana? Gimana? Kelompok 4 boleh ya, dari agama yang minoritas untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Nanti kita akan lihat, sudah kita evaluasi lagi berdasarkan proses diskusi kalian. Intinya adalah kita kan mau menerima kebinekaan atau keberagaman, oke? Jadi hal-hal yang seperti ini kan tidak akan mempengaruhi. Ya kalau mereka nolak, kenapa kita menolak? Karena kan sebenarnya keberagaman itu ada untuk kita hargai, untuk kita lihat apa sih yang berbeda, untuk kita pelajari juga, ya, bukan menjadi halangan kita dalam persatuan. Itu ya yang kalian harus camkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Oke, itu sudah kalian diskusikan bersama kelompok. Sekarang nih, ya ada beberapa pertanyaan dari simulasi tadi yang sudah kalian lakukan. Coba diskusikan beberapa hal ini. Yang pertama, apakah pihak-pihak yang terlibat di sekolah, kayak tadi ada kepala sekolah, ada ketua yayasan, ketua forum gitu ya, memiliki aspirasi yang sama tentang menyikapi perbedaan? Sama atau beda tadi? Pendapatnya beda ya. Ya, karena setiap orang pasti punya pandangan dan pendapatnya masing-masing. Terus yang berikutnya, dalam mendiskusikan apa hambatan atau kekhawatiran yang muncul. Misalnya kalau dia nggak setuju tuh, nggak setujunya kenapa sih? Atau kalau misalnya dia setuju, apa alasannya? Kalau dia bisa kasih pendapat? Mungkin para orang tua tuh takut kepercayaan sama keyakinannya tuh bisa dipengaruhi gitu. Salah satu alasannya menurut Dava adalah orang tua itu khawatir jika misalnya dari agama dari yang minoritas akan mempengaruhi agama atau kepercayaan dari anak. Padahal namanya agama itu kan fundamental ya, harus ditanamkan dari orang tua atau lingkungan keluarga. Jadi harusnya jangan jadikan perbedaan agama ini menjadi sebuah kekhawatiran. Itu harusnya lebih dikuatkan lagi di lingkungan keluarga. Terus yang terakhir, bagaimana Anda tadi ya menanggapi kekhawatiran dan menangani hambatan terciptanya kebinekaan di sekolah? Menurut kamu upayanya apa sih yang dilakukan? Apa yang diadain setiap hari Senin, setiap 2 minggu sekali itu apa? Itu sebuah salah satu upaya juga. Jadi kita adakan wadah pentas ini untuk apa? Melihat nih potensi siswa menunjukkan mungkin setiap siswa punya kesukaannya yang berbeda-beda atau masing-masing, atau punya kegemarannya masing-masing. Itu bisa ditampilkan di pentas ini, unjuk bakat, unjuk keahlian gitu ya di dalam situ, supaya kita bisa ngeliat bahwa kesukaan kita beda-beda, bakat kita beda-beda, keahlian kita juga masing-masing. Itu salah satu wadahnya gitu ya. Nah, sebelum ditutup, Ibu mau ngasih juga beberapa opsi nih. Pertama mungkin buat kalian yang anggota OSIS atau MTK, kalian menjadi anggota ekstrakurikuler yang bisa mungkin ditanamkan di organisasinya masing-masing. Memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Ya. Kita bikin nih aktivitas yang mencerminkan kebinekaan di sekolah. Apa aja, misalnya ada olahraga dan permainan. Misalnya kita bikin pertandingan persahabatan. Selama ada pertandingan persahabatan atau festival olahraga, kita bikin turnamen futsal misalnya antar kelas bisa atau antar sekolah. Terus misalnya di bidang seni dan budaya, ini ya kita udah punya itu pentas seni antar kelas gitu ya. Atau kita bikin nih hari batik Batik Day, atau kita bikin lagi hari kuliner dari masing-masing daerah nih ya.
semuanya tahu nih, oh kalau misalnya dari daerah Kalimantan apa sih makanan khasnya, atau dari Padang itu apa sih makanan khasnya gitu ya. Terus misalnya ada lagi nih media komunikasi visual, yaitu bikin apa? Bikin mading. Mading kan cuma yang fisik aja ya, bisa juga mading online. Jadi teman-teman yang mau baca tentang keberagaman kebinekaan bisa taruh pendapatnya di situ. Dan terakhir adalah melakukan kegiatan kolaborasi. Ya, inilah contoh kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah nih. Mungkin di sini ada anak OSIS, anak MPK, atau anak yang ikut ekskul, bisa nih menanamkan atau menciptakan kegiatan ini supaya tercipta kebinekaan yang ada di sekolah. Oke, sebelum itu pada yang bertanyakan, cukup ya. Mudah-mudahan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, simulasi pada hari ini bisa membuka lagi wawasan kalian mengenai kebinekaan di sekolah. Oke, kalau kalian terapkan di lingkungan sekolah ya. Oke, itu tutup pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.